Terus terkait dengan Cuk tadi datang tanggal 8 malam. Jam berapa malam ke Duren 3 ke rumah saksi? Saya nggak tahu pasti, yang jelas dia datang. Sendiri inisiatif atau? Saya juga tiba-tiba datang dia. Saya nggak hubungin, datang dia. Karena keterangan Cuk dia datang 18.30. Ya, ada Ricky dan ada Yogi di situ. Kepastiannya saya tidak perhatiin jam waktu itu. Tidak datang. Pas Cuk datang itu terdakwa Hendra sudah di situ? Saya tidak ingat. Acai sudah di situ? Saya tidak ingat ya. Tidak ingat juga? Saya tidak ingat. Karena saya waktu itu masih kalut lah seperti apa nanti. Ya itu yang mau saya cross check. Ya. Nah, terkait dengan keterangan Richard Eliezer yang katanya berubah ketika bilang yang nembak saudara semua, saudara merasa waktu itu bohong kan gitu. Waktu pertama kali saudara dibilang sama Kadif TIK tadi kan? Iya. Padahal yang sudah saudara briefing adalah Richard Eliezer. Sedangkan Kuat Ma'ruf dan Ricky tidak pernah belum pernah dikasih tahu skenarionya. Menurut saksi, kenapa tiba-tiba si Richard ini bisa berubah setelah saudara saksi kasih briefing skenario itu? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu kenapa dia berubah. Karena dia sudah di briefing kan waktu itu. Skenario iya. itu hanya Eliezer yang dikasih tahu, Kuat sama Ricky tidak kan? Saya sudah sampaikan, Ricky dan Kuat saya sampaikan di lantai 3 Biro Provos waktu. Saya kumpulkan mereka bertiga. Kalau Richard itu di Duren 3, kemudian saya kumpulkan kembali yang kedua itu di ruang Biro Provos lantai 3. Saya sudah sampaikan apa yang harus mereka ceritakan. Oh begitu ya? Iya. Oke, terkait dengan aib, saudara bilang kan ini aib keluarga kan gitu. Saya ingin memastikan dulu yang ada di benak saksi yang dimaksud aib itu seperti apa. Karena pengalaman saya, namanya aib itu kan kita punya sesuatu tidak ingin diketahui orang luar kan gitu. Kalau orang luar melakukan sesuatu kepada kita namanya itu musibah, keniscayaan orang akan tahu. Ini kan mohon maaf ya, istri saudara saya yang dilecehkan nih. Saudara penuntut umum, itu dia sudah utarakan bahwa itu cerita yang tidak benar. Siap yang mulia. Jadi nggak usah ditanyakan lagi lah. Bukan, saya maksud mau menggali, izin maunya mulia. Iya. Saya hanya ingin menggali apakah yang dimaksud aib ini kan Joshua almarhum itu melakukan itu tapi mengetahui aib sehingga tidak bisa dilaporkan sehingga harus dilakukan skenario ini, itu yang mulia yang saya mau tanyakan. Apakah saudara Joshua ketika melakukan itu saudara tidak bisa melakukan proses hukum terhadap Joshua sehingga harus diambil tindakan seperti ini, sengkarut seperti ini gitu loh. Apa yang maksud aib itu? Apakah saudara Joshua mempunyai aib yang saudara saksi tahu yang takut nanti saudara Joshua itu membocorkan keluar itu? Itu yang saya sampaikan bahwa amarah dan emosi melupakan logika saya. Ya harusnya sih dia yang duduk di sini untuk menghadapi proses itu, tapi karena ya kenapa tidak dilapor polisi waktu itu? Kenapa harus seperti itu maksud saya? Ya kondisinya kan memang ya saya alami seperti ini. Satu lagi yang mulia. Iya. Saudara saksi, menurut beberapa saksi di sini ketika akan ditanya untuk mengkonfirmasi itu sering menangis gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi ketika dipertanyakan ini menangis itu dalam rangka memang sedih atau tadi seperti bahasa saksi untuk memuluskan skenario tadi yang awal tadi itu? Itu saya selalu ingat kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Sehingga itu pasti akan kemudian membuat kesedihan saya dan amarah saya terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang gitu. Berarti bukan secara psikis untuk mempengaruhi saksi seperti tadi gitu? Bukan. Bukan ya? Bukan.